Nama saya Rada. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Radea, anak saya. Ia bukan anak yang hilang. Tapi saya tahu ia tidak akan kembali. Sepuluh, 20, 30 tahun rasanya cepat. Atau mungkin juga tidak. Mungkin pelan sekali. Tadi pagi saya terima surat. Dibawa 3 prajurit berkuda dan bersenjata. Saya tidak bisa baca. Adik mendiang suami saya yang menceritakan isinya. Aneh. Kali ini Radea menulisnya bukan dari Awangga. Tempat tinggalnya sejak 2 tahun yang lalu. Baginda Suyudana memberikan jabatan adipati di sana. Orang-orang Kurawa menyukai Radea. Mereka memberinya nama Karna, Adipati Karna. Tapi saya selalu memanggilnya Radea. Ibu, aku tidak bisa tidak. Radea juga akhirnya. Begitu dia katakan dalam surat pertamanya dari Awangga. Tapi suratnya yang datang tadi pagi ditulis dari tempat yang tidak pernah saya dengar. Kurusetra, kata adik ipar saya. Medan perang besar. Para pangeran Kurawa menghadapi para pangeran Pandawa. Dan ribuan orang akan mati. Radea di sana. Ia salah satu yang disiapkan untuk memimpin pertempuran. Itu dia katakan dalam suratnya. Entah sudah berapa kali Radea ikut bertempur. Selalu saja ada pertempuran. Saya tidak tahu. Itu kehendak raja-raja. Apakah kali ini saya cemas? Barangkali. Mungkin juga tidak. Mungkin sudah putus asa. Ibu, begitu tulisnya. Aku mungkin tidak akan bisa melihatmu lagi.
Itu kata-kata yang selalu ditulis prajurit kepada ibu mereka menjelang perang memang. Tapi saya merasa kalimat Radea lebih dalam dari kata-kata yang biasa. Saya tidak tahu bagaimana mengukur sedih. Begini, ia menyatakan sesuatu yang tak sanggup saya jawab. Aku tak tahu masa lalu, katanya. Dan aku tak tahu masa datang. Aku hanya tahu yang sekarang. Mencintai ibu. Mencintai Surtikanti. Dan di antara itu, menyiapkan diri untuk perang ini. Perang. Ya. Ia sudah menjadi ksatria. Itu cita-citanya sejak kecil. Ia tak pernah bosan mendengarkan kisah pertempuran besar. Ksatria yang berangkat perang dan yang tewas. Sejak umur 8, ia sudah membuat busur panah sendiri dari betung, bermain perang-perangan melawan anak-anak di dusun utara, dan dia yang memimpin. Radea tak pernah takut berkelahi, juga dengan anak-anak yang lebih besar. Tapi sebenarnya, ia anak yang tahu bagaimana mengendalikan marah. Ia tekun. Ia belajar aksara dari ksatria tua yang sudah menjadi resi dan tinggal di tepi hutan. Dari dia juga, Radea lebih banyak mendapatkan cerita. Para ksatria itu, Ibu, manusia yang sempurna. Begitu ia sering berkata. Pernah saya bertanya agak mengolok-ngolok. Dan kita, Radea, yang bukan ksatria, manusia macam apa? Saya ingat Radea diam. Wajahnya terganggu. Pada umur 7, ia pernah bertanya, bisakah anak semacam dia jadi seorang ksatria? Saya jawab, tidak. Tidak mungkin, Radea. Kita ditakdirkan lahir dalam kasta yang lain. Tapi saat itu, saya sebenarnya tertegun sendiri. Begini, waktu itu saya dan mendiang suami saya belum memutuskan untuk memberitahu Radea bahwa ia sebenarnya tidak lahir dari rahim saya.
Radea, terimalah ini. Kata pertapa itu padaku 3 tahun yang lalu. Tombak ini diasah pada kuku ibu jari Batara Indra. Katanya lagi, ia akan membunuh lawan yang paling cepat. Tapi setelah itu, ia tak akan kembali. Mungkin aku harus mengerti apa yang bisa diharapkan kembali dari perang. Juga perang ini, kita maju seperti sungai yang turun deras di muara ke dalam laut. Kita mungkin terus, mungkin tidak. Kita hilang bentuk. Ya, seperti sungai. Tiba-tiba aku ingat ibu. Ia bercerita tentang anak-anak yang ditemukan di pinggir hutan. Anak-anak yang tak kembali ke orang tua mereka. Bisa saya ceritakan padanya. Di sini, di sungai ini, Radea ditemukan. Lebih dari 30 tahun yang lalu. Keajaiban. Kami sudah 5 tahun menikah. Tapi saya dan suami saya tetap belum punya keturunan. Orang tua kami prihatin. Para tetangga ikut prihatin. Mereka menduga itulah nasib kami. Tapi suatu hari Wintaka, penjaga tanggul sungai, datang. Ia berbisik, menemukan anak bayi yang hanyut pagi-pagi sekali. Bayi itu tampak sehat, katanya. Ia bertanya, apakah kami mau merawatnya. Kepala desa sudah tahu, katanya lagi. Saya dan suami saya cepat-cepat datang ke dangaunya. Di balai-balai, saya lihat kotak kayu yang kukuh. Di dalamnya bayi itu terbaring. Suara tangisnya keras. Ia pasti kelaparan. Saya mengangkatnya. Tidak tahu bagaimana menyusuinya. Tapi sejak itu saya tahu. Saya bisa jadi ibunya. Ibu yang lebih baik ketimbang yang melahirkan dan membuangnya ke sungai. Anak dapat. Dusun kami bergembira. Ibu saya, para haji tua yang suka percaya kepada asal-usul, ia yakin bayi itu datang dari bukit tempat di mana dewa-dewa turun. Yang turun kemarin malam Batara Surya. Karena kemarin musim hujan berakhir. Ibu saya menduga bayi itu putra Batara Surya.
Tapi siapa ibunya? Tentu salah seorang perempuan yang terpilih di bumi, kata ibu saya. Saya ceritakan itu kepada suami saya, dan ia tertawa. Ia tak pernah percaya pada dewa-dewa. Ia kusir kereta yang sering mengomel. Ia bilang, bukan sekali itu ada bayi dibuang. Perempuan-perempuan Puri hamil karena hubungan gelap. Hubungan antar kasta. Para ksatria ingin menjaga kemurnian darah mereka. Maka anak-anak pun dibuang. Begitu kata suami saya. Semula saya takut suami saya tidak gembira dengan Radea. Tapi tidak. Begini, di pagi pertama Radea jadi bayi kami, ia berkata, biarkan saja cerita yang kau dengar. Ia memang anak temuan, tapi bukan bayi dengan darah yang ternoda. Kau anakku, Radea. Meskipun sungai ini tak yakin, tak mungkin yakin. Aku lelah. Jangan bertanya lagi. Begini, di dusun ini orang hidup dengan pohon-pohon di pekarangan, padi di pematang, dan dongeng di mana-mana. Di siang, di malam. Nenekmu membesarkan kami dengan itu semua. Ia pernah bercerita tentang benih yang jatuh dari paruh burung ketilang. Tak tahu dari mana. Benih itu jatuh ke dalam air mandi mawar seorang perawan yang batal dinikahkan. Maka lahirlah seorang bayi. Tapi bayi itu dibuang ke sebuah pulau. Di sana, ia dibesarkan sepasang rusa yang kemudian dibunuh pemburu. Ketika dewasa, anak itu menjadi pertapa yang mencari ibunya, ayahnya. Tapi begini, teramat banyak burung ketilang. Sangat banyak pulau dan rusa yang kena panah pemburu. Kepada siapa pertapa itu akan bertanya? Hari yang lalu ada yang datang ke pertapaan ini. Tangan kirinya luka, pahanya luka,
dibalut kain yang jadi kumuh oleh darah. Ia perkenalkan diri, seorang perwira pasukan terdepan Kurawa. Kudanya letih, telah 4 hari berlari. Katanya ia dari pertempuran di Kurusetra, diutus menemuiku. Lalu dengan suara murung, ia kabarkan kematian itu. Tuan Parasurama, hamba diutus mengabarkan murid Tuan Adipati Karna gugur dalam perang tanding. Karena aku ingat 3 kali ia menyurati aku sejak ia memakai nama itu. Aku ingat surat-suratnya karena kalimat-kalimatnya yang berbeda dari orang-orang lain. Lurus, bertenaga. Ditulis dari Awangga mungkin 3 pekan setelah diangkat sebagai adipati. Adipati karena gugur ketika berhadapan dengan Arjuna. Kata utusan itu pula, lehernya tertebas panah, ia tumbang dari atas kereta perang yang tergelincir dan terjebak dalam lumpur. Jadi itulah akhir si Radea. Ia tewas. Karena tentu saja aku tak akan menangisinya. Seorang kesatria tewas dalam perang tanding, apa lagi yang akan kita harapkan? Tapi aku harus akui ada yang menyentak perasaan, menggangguku. Utusan itu membawa surat yang dititipkan Karna kepada istrinya Surtikanti. Surat untukku ini. Karena menulisnya di malam sebelum pertempuran. Seperti kukatakan tadi, sudah 3 kali sebelumnya ia menulis. Umumnya pendek, tentang apa yang dialaminya sejak ia meninggalkan pertapaan ini. Tidak ada nada marah atau sakit hati. Meskipun sebenarnya ia pergi karena aku usir. Tapi kali ini lain. Aku mula-mula terhenti pada kalimat ini. Kata-kata itu ambigu. Ia silih berganti menggunakan kata hamba dan saya. Silih berganti antara hormat dan akrab. Tapi bukan itu sebabnya. Ada nada yang berlapis-lapis. Aku masih harus menebak. Apakah pamitan itu juga sebuah penyesalan? Inilah kalimat selanjutnya. Hari ini hari ke-16 perang besar ini. Hamba tengah menyiapkan pasukan untuk pertempuran besok. Tapi hamba merasa tak akan hamba lihat bagaimana akhirnya. Parasurama, Tuan tak memberi saya akhir. Aku Parasurama tidak memberinya akhir. Ku coba menangkap maksudnya. Semua baru jelas pada bagian ini. Seperti pernah Tuan katakan, Guru, tiap pertempuran berlangsung dengan persiapan mati. Tiap perang tanding membutuhkan mantra. Dan besok saya akan berangkat ke Kurusetra tanpa mantra. Tuan menampik saya. Hari itu Tuan menolak memberikan sisa mantra itu kepada saya. Tuan mengusir saya. Tentu aku ingat kejadian itu. Berapa?
Berapa tahun yang lalu? 15, 20. Baiklah, baik. Aku ceritakan pertemuanku yang pertama dengan Karna di gerbang timur pertapaan Surparaka ini. Ia datang, wajahnya gugup. Seorang pemuda yang belum lagi 20 tahun. Parasnya yang terjerang matahari, tirus dan tampan. Tubuhnya tegap, tak teramat tinggi. Ia melangkah masuk melintasi gerbang, memberi hormat yang agak kaku lalu memperkenalkan diri. Ia menyatakan hendak berguru kepadaku. Aku terkejut, tidak. Banyak anak muda yang datang ke hadapanku sebelum dan juga sesudah dia untuk belajar ilmu berperang. Umumnya mereka anak-anak Brahmana yang ingin mengikuti jejakku. Sebagian lagi para pemuda dari pertapaan sekitar Orissa di punggung pegunungan. Perang panjang yang tak diumumkan melawan para kesatria lah yang menyebabkan semua ini. Terutama di sepanjang sungai Narmada. Raja-raja kecil terus-menerus membabat begitu banyak hutan. Hanya dalam waktu 2 tahun, lebih dari 30 pertapaan punah. Perlawanan para Brahmana yang akhirnya menghentikan destruksi itu. Untuk sementara, ya apa boleh buat? Anak-anak muda itu tak sempat dididik menelaah kitab-kitab suci lagi. Mereka angkat senjata. Maka waktu itu aku menduga orang muda yang datang ini berasal dari sebuah pertapaan yang terancam. Tapi ya sebenarnya ada yang membuatku ragu sejak mula. Pandangan mata anak ini setengah angkuh, setengah tak tentram. Ia seperti dirundung sesuatu yang berat, tapi dagunya sedikit mendongak. Gerahamnya terpaut keras. Siapa namamu? Tanyaku. Radea yang mulia, jawabnya. Umurmu? 19 tahun. Dari pertapaan mana asalmu? Sejenak ia diam. Dan itu aku ingat. Ia seperti tak mau mengatakan dari mana ia berasal. Baru kemudian ia menjawab pelan. Hamba datang dari pertapaan Ratnagiri di wilayah Karnata yang telah dihancurkan. Iya, ia berbohong dengan pintar sekali. Aku yakin sebelum menemuiku ia sudah persiapkan dengan baik cerita palsu itu. Itulah yang membuatku mudah percaya. Ia pelajari perkembangan terakhir perang kasta yang berkecamuk. Ia pasti tahu benar permusuhanku dengan para kesatria di wilayah Orissa. Lebih penting lagi, ia juga tahu kalangan Brahmana mana yang tidak kukenal. Ya, aku tak kenal mereka yang hidup di Karnata. Nama Ratnagiri hanya selintas saja pernah aku dengar. Ia tahu aku tak akan bisa menemukan yang ganjil tentang asal-usulnya. Maka segera aku terima ia sebagai murid. Pendusta itu tinggal bersamaku dengan 3 murid lain. Ia cepat menonjol. Segera aku tahu ada 2 hal yang membuatnya bisa menjadi pendekar ulung. Ia punya ambisi, ia punya bakat. Ia cakap sekali menguasai senjata, terutama berbagai jenis panah. Tak bisa kulupakan, pada akhir bulan keempat ia berlatih di bawah pengawasanku. Sudah bisa ia jatuhkan 3 burung kecil yang meloncat dari dahan ke dahan. Dengan 3 anak panah yang dilepaskan sekaligus dari 1 busur. Aku juga ingat, ia tekun belajar Veda, terutama bagian-bagian yang menuntut konsentrasi batin. Itu sebabnya melewati bulan ke-7 ia satu-satunya murid yang kupilih untuk mulai belajar menggunakan
Brahmastra. Dan Brahmastra dengan busur raksasanya bukan senjata biasa. Banyak mitos tentang panah ini. Sebagian meragukan tapi sebagian lagi benar. Yang benar, ia tak tertandingi. Konon ia dibuat sendiri oleh Dewa Brahma. Tapi mungkin itu cuma dongeng. Yang pasti, busurnya terbuat dari sebatang pohon hitam yang tak dikenal. Kuat bukan main dan melenting sempurna. Anak panahnya ada 60. Masing-masing mengandung 17 jenis racun dengan daya bunuh berbeda-beda. Hanya dengan latihan terus-menerus, hanya dengan mantra yang tepat, seseorang bisa menarik anak panah yang paling pas untuk membinasakan sasarannya. Radea mulai berlatih dengan senjata itu di awal bulan ke-8 ia jadi muridku. Tapi nasib anak ini buruk. Saya kira dusta yang dibawanya pada akhirnya memang harus mencelakakannya. Baiklah, kuceritakan lebih lengkap. Hari itu terik, musim yang tak berbelas kasihan. Sejak fajar aku berjalan di hutan bersama para murid. Mereka harus mengenal jenis daun-daun untuk penangkal racun. Memasuki pintu kedua pertapaan, aku lelah sekali. Ya, aku selalu lupa umurku. Aku pun duduk di bawah pohon jamun yang rindang. Mataku mulai redup. Radea berdiri di dekatku. Istirahatlah guru, hamba akan berjaga. Dengan isyarat ku minta ia duduk di sebelahku. Kusuruh menyelonjorkan kedua kaki lalu kuletakkan kepalaku di pahanya. Segera aku lelap. Tak tahu berapa lama. Tiba-tiba aku terbangun karena Radea rubuh. Ia tergeletak, tubuhnya panas. Ketika ku periksa, kulihat betisnya berdarah. Seekor kelajengking dari jenis sangat langka yang racunnya bisa mengancam nyawa rupanya telah menyengatnya. Ia meracau. Segera bisa kusimpulkan sengatan itu sudah agak lama melukainya. Tapi dengan kesakitan ia mencoba bertahan tak bergerak. Racun itu menyusupi tubuhnya. Ya, tapi ia tetap duduk menopang kepalaku yang tidur. Ia tak ingin membuatku terbangun. Kini di depanku ia tergeletak. Kuperas beberapa helai daun gatukola. Kuteteskan sarinya ke tempat yang kena sengat. Juga ke mulutnya. Nyawanya selamat. Tapi malam itu ia demam. Dan banyak mengigau. Dari situ aku tahu. Radea seorang pendusta. Malam itu ia terus meracau, menangis, memanggil-manggil ibunya. Aku siapa ibu? Aku siapa? Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Berangsur-angsur timbul pikiran di kepalaku. Ada yang tak beres pada anak muda ini. Mulai ku perhatikan tiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia kadang-kadang menyebut bapak, juga kereta perang, kuda yang dipacu. Makin lama aku semakin melihat masa kecil Radea bukanlah masa kecil seorang anak Brahmana. Makin lama makin aku yakin anak muda yang kuterima jadi murid ini datang dari keluarga ksatria. Ia telah menipuku. Aku mulai mengerti kenapa siang tadi ia mencoba bertahan duduk.
menanggungkan luka dan racun. Hanya kesatria yang bisa melakukan itu. Mereka akan menamakannya kesetiaan atau ketahanan. Mereka tak akan mengaku itu juga sikap yang angkuh terhadap tubuh. Mereka anggap tubuh mereka sesuatu yang berada di luar diri mereka. Sesuatu yang mereka bisa taklukkan dengan menahan sakit. Aku menaklukkan, maka aku ada. 2 hari kemudian, Radea pulih. Kupanggil menghadap. Aku kembali bertanya tentang dirinya. Dari mana sebenarnya asal usulnya? Ia terdiam. Kali ini lebih lama. Lalu ia menjawab lirih. Mengulangi dustanya semula. Hamba dari pertapaan Ratnagiri di wilayah Karnata yang telah dihancurkan. Tak maukah kamu mengaku sebenarnya kamu seorang kesatria? Tanyaku tenang. Ia merunduk, tapi suaranya kali ini mantap. Saya bukan seorang kesatria. Aku marah. Dusta, bentakku. Ia tetap menunduk, tapi tak gemetar. Aku makin murka. Aku berdiri memandang keluar jendela. Kukatakan, hari itu juga ia harus pergi dari pertapaanku. Yang kuingat aku berkata dengan tajam kepadanya, tapi dengan nada seperti nasihat. Dusta juga keangkuhan, Radea. Aku takkan biarkan itu pada siapapun. Aku menyesal telah melatihmu dengan Bramasta. Tapi aku tak bisa menarik ilmuku kembali. Hanya ini, kau perlu sadar, ada sesuatu yang belum aku berikan dan tak akan aku berikan kepadamu. Pupuh ke-21 dari mantra itu. Wajahnya pucat, mungkin menahan air mata. Tapi ia diam. Pergilah, kataku. Tinggalkan tempat ini. Aku tak akan marah kepadamu lagi. Kita menjalani hidup kadang-kadang di tempat yang tak kita pilih. Ia tak menjawab, hanya menyembah. Baru dalam suratnya ini, ia ungkapkan apa yang tak ia ucapkan hari itu. Guru Parasurama, memang hamba berdusta, tapi hanya dalam satu perkara, bukan dalam perkara lain. Dusta menutupi kebenaran, tapi hamba tak tahu apa kebenaran yang hamba tutupi. Ketika Tuhan mengatakan hamba seorang kesatria dan hamba membantah, hamba bukan seorang kesatria. Tahukah Tuhan dari mana Radea lahir? Tuhan tidak tahu. Hamba juga tidak. Kelahiran adalah pengalaman yang sendiri. Tapi Tuhan dan masyarakat Tuhan menetapkan tak ada yang sendiri. Hamba mungkin lahir dari benih yang jatuh dari paruh burung. Tuhan akan menolak. Hal seperti itu mustahil karena terlalu aneh.
Karena terlalu berbeda. Karena Tuan telah siap dengan kategori, dengan kasta, warna, posisi, dan tak siap menerima apa yang tak terduga. Tuan membentuk diri Tuan dari peperangan, perang antar kasta, perang yang seperti tak kunjung berhenti di wilayah ini. Nama Tuan termasyhur sebagai Parasurama, Brahmana yang membunuh. Tuan menyukai ini, atau mungkin tidak. Tapi seharusnya seorang Brahmana tahu, kebencian membuat kita perkasa dan menutup mata kita. Tuan adalah peperangan. Tuan mempunyai satu pihak dan menolak pihak lain. Sebab itu Tuan menutup mata untuk seorang Raden yang tak memiliki siapapun kecuali apa yang dipilihnya. Dan dengan itu, besok pagi saya akan berperang dengan mantra yang tak saya kuasai. Jika hamba mati, Tuan tentu ikut bersalah. Tapi kita yang memilih jalan ini dengan setia, marah, benci dan angkuh, memang berdosa. Dharma adalah sebuah teka-teki. Guru, selamat tinggal.